Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru dari ZTE yang tiba-tiba itu nongol aja, nggak ada gembar-gembornya. Untuk harganya 1.599.000 dan di harga segitu HP ini punya spek yang lumayan banget. Kira-kira ini tipenya apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah ZTE Blade V50 Design. Nah, ini tuh beda ya dengan versi yang ada di luar negeri. V50 Design itu hanya versi 5G aja. Kalau di Indonesia ini tuh versi 4G dan desainnya juga beda. Ini tuh adalah kembaran dari ZTE Axon 50 Lite. Oke. Untuk tampilan boxnya seperti ini, di bagian depan ada tulisan ZTE Blade V50 Design, ada gambar si HP-nya. ROM-nya termasuk gede ya untuk harga di kelasnya, apalagi untuk sebuah brand yang udah punya nama, yaitu ZTE. 128GB, 16GB RAM, ini maksudnya udah plus fitur virtual RAM, yang aslinya itu 8GB. Triple kamera dengan kamera utama 50MP, layarnya mantap, udah Full HD+, 90Hz refresh rate, baterainya 5000 mAh, dan fast charging-nya itu 22,5W. Kemudian di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Kalau kalian pengen baca, silahkan kalian pause di bagian ini. Yang pada intinya ini sama aja dengan yang udah kita baca di awal tadi. Yuk lanjut kita buka. Nah, di dalam boxnya yang pertama ini ada sebuah kotak cukup tipis. Biasanya sih sebuah case ya. Ini buku panduan dan juga kartu garansi. Dan tipenya itu adalah soft case, silicone case, bukan hard case. Warnanya itu transparan. Kemudian ini ada SIM ejector yang bentuknya itu lumayan unik. Terus ini ada si HP-nya. Kita taruh dulu. Ada kabel USB yang pasti udah Type-C dan kepala charger. Yang punya output maksimal 10 volt 2,25 ampere atau 22,5 watt. Mantap ya di harga segitu karena rata-rata itu masih 18 watt. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya ZTE V50 Design. Nah, untuk bahasa desainnya ini tuh cakep banget sih, asli untuk harga di kelasnya. Meskipun nggak original, ini tuh lebih mirip ke iPhone 14 Pro dengan kamera boba ada 3. Tapi di sini dilihat itu enak ya, bulutannya itu nggak gede banget. Dan untuk framenya ini tuh flat, bahannya dari plastik, bagian belakang ini kayaknya juga dari plastik sih. Tapi punya finishing menyerupai kaca. Punya saya ini warnanya itu purple atau ungu. Warna lain itu ada black. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mediasi di jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita buka, kira-kira tipenya apa. Jadi di sini punya tipe triple slot, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan ZTE, modelnya itu ZTE 8050. Ada 3 kamera dengan kamera utama 50MP dan LED flash. Kemudian di bagian depan ini dari bawaan sudah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, lanjut kita nyalakan. Nah, ini saya akan install beberapa aplikasi tambahan dulu ya dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, seperti ini tampilan home screen dari ZTE Blade V50 Design. Model kamera depannya ini masih pakai notch dengan bezel di sekeliling layar cukup tebal. Ya, nggak bisa berharap lebih dan masih menjadi satu hal yang wajar untuk harga di kelasnya. Kalau untuk kualitas layar dari segi PPI ini udah mantep ya, udah oke, kerasa padat karena punya resolusi tinggi Full HD+. Tapi kalau untuk kecerahan layar ini rasanya agak kurang. Kita coba mentokin. Nah, ini mentok. Di kamera itu kelihatan nggak yang silau banget. Jadi ini akan kerasa kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari. Itu kurang begitu terang. Sekali lagi ini masih menjadi satu hal yang wajar dilihat dari harganya. Oke, kita lanjut coba untuk performa sensor mediasi di jarinya yang ada di samping. Mantap, di sini punya performa yang cepat ya. Dan yang pasti ini udah akurat banget. Kita kecilin lagi untuk kecerahannya. Untuk aplikasi bawaan ada beberapa aplikasi bloatware, tapi untungnya semuanya ini bisa kita uninstall. Oke, kita cek di setelan, masuk ke about phone.
UI-nya itu bernama MyOS 13, versi Android-nya 13, model ZTE 8050. RAM-nya 8 GB, bisa ditambah dengan fitur virtual RAM sampai 8 GB, jadi totalnya itu 16 GB. Dan berkali-kali saya bilang, fitur kayak gini tuh menurut saya cuma gimmick aja, nggak pengaruh ke performa. Di sini ada keterangan lain seperti storage, screen, dan juga CPU pakai UniSoC T606 1,6 GHz. Pasti banyak yang bertanya, kok bisa UniSoC Tiger T606 dipasangi resolusi layar VLC Plus dengan screen refresh rate 90 Hz? Nanti kita lihat aja di pengaturan, karena biasanya umumnya kan yang jalan di 90 Hz itu resolusi SD Plus aja. Terus untuk konektivitas di sini nggak ada yang namanya NFC ya, dan untuk jaringan biasanya saya pakai di beberapa HP ZTE dari zaman dulu pun kekuatan sinyalnya itu kuat banget dibanding HP lainnya. Oke, kita masuk ke display. Di sini ada pengaturan color temperatur ya, bisa kita atur ke warm ataupun cool. Jadi ya sesuaikan dengan selera mata kalian. Nah, untuk pengaturan screen refresh rate ini di 60 Hz secara default dan nggak ada pengaturan otomatis karena ya kalau di resolusi Full HD Plus ini hanya jalan di 60 Hz saja. Kalau kita set di 90 Hz, nah ini resolusinya akan berganti ke HD Plus. Karena memang untuk UniSoC Tiger T606 itu kalau mau jalan di 90 Hz itu resolusi yang disupport hanya HD Plus aja. Kalau Full HD Plus itu di 60 Hz. Kita balikin ke 60 Hz lagi ya, supaya ya kelihatan lebih enak aja lah dipandang, kelihatan lebih padat untuk PPI-nya. Tapi kalau kalian ngejar performa, digeser-geser lebih semut, itu set di 90 Hz. Tapi ya itu resolusinya cuma SD Plus aja. Terus kita cek di aplikasi yang sudah saya install, ini sedikit aja sesuai judul, cuma unboxing, masuk ke SoC. UniSoC Tiger T606 octa-core 1,6 GHz 12 nanometer fabrikasi dan pakai GPU Mali G57. Nah, seri prosesor ini banyak banget dipakai di HP yang kelasnya entry ke low. Karena kalau dari segi performa menurut saya ini pilihan terbaik ya, supaya spek lainnya itu nggak dipangkas habis-habisan. Biasanya kalau di harga sekelas pakai seri prosesor yang lebih tinggi, di bagian lain itu dipangkas habis-habisan. Screen resolusinya 2408 x 1080. Ini dia keterangannya yang udah saya jelasin tadi ya. Kalau di 60 Hz itu resolusinya HD Plus, kalau mau 90 Hz itu resolusinya turun ke HD Plus. Terus memori, RAM-nya 8 GB, storage totalnya 128 GB, sisanya segini. Untuk kamera di sini nggak terdeteksi ya, itu pakai sensor apa. Baterainya 5000 mAh, fast charging 22,5 watt. Untuk sensor sayang banget giroskop nggak ada, magnet juga nggak ada. Tapi yang paling penting di sini sensor cahaya itu masih ada ya, karena kalau sampai nggak ada itu bakal fatal banget. Terus kita lihat untuk skor Antutu-nya sebenarnya nggak begitu penting sih ya, karena udah berkali-kali kita tes Antutu di prosesor seri UniSoC Tiger T606. Di sini di Antutu Benchmark versi 9.6.2 dapat skor 201 ribuan. Ya umum lah. Tadi saya coba tes di resolusi SD Plus ya, skornya nggak beda jauh, itu dapat 204 ribuan. Ini regionnya CPU 61 ribuan dan GPU 35 ribuan. Sebenarnya kalau dipakai untuk ngegame masih kuat ya, seperti Mobile Legends itu masih enak-enak aja. Kalau untuk Genshin Impact ya nggak bisa berharap lebih. Sebenarnya jalan sih bisa, cuma ya itu kurang enak aja. Untuk storage test, nah di sini dapat skornya itu 12 ribuan, jadi bisa dipastikan kalau ini tuh masih pakai tipe MC, bukan UFS. Sebenarnya di harga sekelasnya sih masih menjadi satu hal yang wajar, yang nggak wajar dan terlalu OP itu brand sebelah. Udah bisa ngasih UFS dengan kapasitas 128 GB, bahkan bisa sampai 256 GB. Itu si Itel S23 itu bener-bener OP, gila. Brand lain itu rata-rata masih MC. Bang, brand lain ada yaitu Redmi 10C itu udah bisa ngasih storage UFS dengan harga sekarang nggak sampai 1,6 juta. Ya itu kan harga sekarang. Kalau dulu kalian ingat-ingat itu berapa yang storage 128 GB itu 2 juta lebih, bro. Oke, untuk multitouch ya, kalau udah 6 biasanya ini 10 titik sentuhan, mantap. Support hingga 10 titik sentuhan. Oke, lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk model kameranya ini mirip banget dengan iPhone 14 Pro dan juga seri terbaru itu iPhone 15 series. Nah, modelnya ini mirip banget. Menu-menunya ada video, ini bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 fps
Dan jelas di sini nggak ada yang namanya AIS atau stabilisasi, karena nggak ada yang namanya sensor gyroscope. Untuk kamera depan, ya ini sama aja ya, Full HD 30 fps. Menu lain ada capture, portrait, dan more. Ini ada mode pro, panorama, refocus, dan lain. Terus kita lihat untuk mode pro-nya atau manual. Nah, di sini untuk shutter speed itu cuma mentok di setengah detik aja ya. Manu fokus di sini ada. Nah, kalau dilihat sekilas ini memang biasa aja ya, hasilnya itu nggak lebih baik HP lain yang menggunakan seri prosesor lain, brand lain seperti MediaTek ataupun Snapdragon. Karena di bagian ISP, prosesor Uni SoC itu memang kurang, masih kalah dibanding pabrikan prosesor lain. Kita coba, oke, kita coba lagi, oke. Kalau untuk depan yang 8 megapiksel ini kok malah lumayan ya, kita coba. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Sesuai judul, cuma unboxing dan sedikit coba-coba. Gimana menurut kalian HP ini? ZTE Blade V50 Design di harga 1,6 juta kembali 1000. Kalau dari segi desain menurut saya ini cakep ya. Itu aja, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.